Sekali. Halo teman-teman. Teman-teman yang tinggal di Jakarta pasti udah denger ya bahwa Pasar Santa sekarang menjadi destinasi untuk gaul, makan-makan enak, dan belanja barang-barang lucu-lucu ya. Kita naik ke lantai 2, ini ada direktorinya, ada apa aja di sini. Lalu kita naik ke lantai 3, lantai paling atas yang merupakan area food court. Stop saya yang pertama adalah saya mau minum lemon ya. Jadi ini lemon asli ditambah soda sedikit. Lalu saya minta tambahan ada nata de coco. Harganya satu gelas 15.000 aja. Tuh, seger ya. Apalagi saya datang ke sini siang-siang ya, sebelum jam makan siang sih. Jadi kelihatan food courtnya masih agak sepi ya. Dan ada beberapa food stall yang hanya baru buka ketika jam makan siang. Jadi waktu itu saya datang jam 11 kira-kira ya. Itu masih banyak yang tutup. Bukanya baru jam 12 siang ya. Nunggu orang-orang kantoran di sekitar Kebayoran gitu ya untuk mampir makan siang di sini. Kebetulan saya pengen coba menu di salah satu stall ini ya. Saya beli makaroni skotel. Harganya 35.000. Dan teman saya ya yang bareng saya ke Pasar Santa beli spaghetti. Dan ini rasanya homemade banget. Not bad lah ya. Gitu. Jadi rasanya homemade banget dan kalau boleh jujur di sini agak panas ya. Tapi nggak apa-apa. Karena menarik juga Pasar Santa yang sekarang udah seliweran di mana-mana ya. Di TikTok, di Instagram, semua orang pada kesini. Setelah itu kita jajan lagi, kita mau ngopi. Ini tempatnya ya. Ini ala-ala kopi tiam gitu. Saya pesen toast ya, butter toast campur wijen dan segelas kopi. Menurut teman saya yang minum kopi sih kopinya enak gitu. Ini pilihan saya. Toast butter pakai wijen. Di sini tempatnya lucu, jadi di restoran ini ada board game, mereka sediain board game, juga ada gitar gitu. Jadi teman-teman yang bisa main gitar gitu boleh pakai duduk di sini untuk santai-santai ya bareng teman-teman gitu sambil ngopi, sambil ngeteh dan sambil makan toast. Saya keliling-keliling dulu ya biar teman-teman tahu di Pasar Santa ada apa aja. Ini hari biasa, saya nggak tahu apakah kalau hari Minggu jadi lebih ramai gitu di sini, tokonya buka semua maksudnya. Tapi ini barangnya lucu-lucu. Jadi ada jualan perhiasan etnis ya, etnik gitu. Kalau teman-teman suka di sini bisa cari lah barang-barang koleksi kayaknya. Dan baju juga banyak yang modelnya vintage gitu. Ada yang thrift, ada yang baru juga. Terus ada jual t-shirt juga ya yang desainnya itu anak muda banget deh gitu. Saya cuman lewat aja. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Tuh bajunya lumayan banyak ya. Banyak pilihan. Tapi juga banyak di sini tempat-tempat yang vintage itu ya. Jadi ada jual piringan hitam, CD dan juga kaset-kaset lama. Gitu. Ini kayaknya udah jadi barang koleksi ya, karena playernya sendiri yang jual udah nggak banyak. Tuh banyak toko-toko tutup. Mungkin teman-teman bisa cerita apakah kalau weekend di sini lebih ramai ya, karena ini hari biasa menjelang jam makan siang. Teman-teman akan tahu saya ke Santa ini mau ngapain. Jadi ada satu tujuan utama saya sebetulnya datang ke sini ya. Nanti teman-teman lihat. Ini masih di area food court, lantai atas, teman-teman bisa lihat ya. Jadi atapnya tinggi banget gitu. Jadi ya dimaklumi aja kalau agak panas. Tapi lumayan, bisa keliling-keliling kita jajan-jajan gitu. Nah, ini dia tujuan utama saya. Saya ke toko buku namanya Pos. Ada di ujung ujung gedung lantai 3. Agak mencolok karena warnanya hitam kuning gitu. Teman-teman lihat deh. Ini tempatnya kecil tapi yang datang banyak banget karena koleksi bukunya memang sebagus itu.
ada buku impor, ada buku lokal juga yang ditulis oleh pengarang-pengarang lokal yang sangat kreatif dan berbakat. Dan di pos ini mereka bisa cetak gitu. Jadi teman-teman kalau punya naskah novel gitu ya, bisa ditawarkan ke toko buku ini. Mereka punya divisi untuk cetak, dan keuntungannya adalah bisa langsung dijual di toko ini gitu. Teman-teman bisa lihat ya, koleksinya macam-macam. Dan saya nemu ada satu buku politik yang waktu zaman saya kuliah tuh disebut sama dosen saya, judulnya The Indonesian Killing. Tapi kok saya nggak ambil ya gambarnya ya. The Indonesian Killing. Jadi itu buku ditulis oleh seorang wartawan Australia atau Amerika gitu ya, tentang peristiwa pasca G30S di Indonesia. Dan di sini teman-teman akan amazed bahwa banyak banget penulis-penulis muda yang sangat-sangat bagus untuk melukiskan sebuah kejadian, baik itu isu-isu sosial maupun hal-hal yang sifatnya psikologis ya. Dua tema yang saat ini lagi banyak banget orang tertarik ya gitu. Dan harganya, karena ini ada buku impor juga, ada yang harganya cukup mahal gitu ya, misalnya sekitar 200 ribuan atau di bawah 100 ribu gitu. Teman-teman pilih yang sesuai dengan kantong, dan tentunya pilih dengan apa yang teman-teman menarik untuk teman-teman baca gitu. Oke, jadi silakan teman-teman kalau mau ke Pasar Santa, banyak banget yang bisa kita lihat di sini, menarik ya tentunya. Saya nggak banyak explore di sini, teman-teman bisa datang sendiri. Ini cuma kasih gambaran aja. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube saya yang isinya podcast, dan juga jalan-jalan ya, supaya saya tetap semangat untuk mengisi channel saya. Terima kasih semuanya. Bye bye.